got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Baiklah, adapun beberapa materi dari buku ini, bab 1, revolusi industri ketika semua berubah, bab 2, kilas balik revolusi industri, bab 3, revolusi industri keempat, bab 4, artificial intelligence atau AI, bab 5, Internet of the Things, bab 6, komputasi kuantum, bab 7, Fifth Generation Wireless atau 5G, bab 6, teknologi printer 3D, bab 9, Self-Driving Vehicles. Bab 1, revolusi industri ketika semua berubah. Revolusi industri adalah periode industrialisasi besar-besaran yang terjadi selama akhir tahun 1700-an hingga awal tahun 1800-an. Dimulai dari Britania Raya dan kemudian dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia. Penemuan-penemuan yang tidak terbayangkan sebelumnya. Meskipun revolusi industri pertama kali terjadi sekitar 200 tahun yang lalu, era tersebut meninggalkan dampak besar pada cara manusia hidup dan cara sebuah bisnis beroperasi bisa dibilang. Setiap pabrik yang dikembangkan selama revolusi industri bertanggung jawab atas terciptanya kapitalisme dan kota-kota modern saat ini. B. Peningkatan peluang ketenagakerjaan. Revolusi industri menciptakan peningkatan peluang kerja ketika pabrik-pabrik menjadi lebih produktif. Para manajer dan karyawan diminta untuk mampu mengoperasikannya. C. Urbanisasi hingga polusi. Sisi negatif mulai bermunculan di saat yang sama ketika revolusi industri berlangsung. Ada penurunan dalam khas pertanian karena orang-orang meninggalkan pertanian agar bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi di kota Helm, menyebabkan kekurangan pangan produksi pertanian. Selain itu, peningkatan polusi juga merupakan sisi negatif lain dari berkembangnya revolusi industri sebelum jumlah pabrik meningkat tajam. Polusi yang dihasilkan di dunia tidak berdampak signifikan karena sebagian besar produknya manual. Revolusi industri memberikan insentif untuk meningkatkan keuntungan dan sebagai hasilnya kondisi kerja di pabrik memburuk. D. Perubahan cepat dan tidak terhindarkan. Selama ratusan tahun, kehidupan di Eropa terfokus pada pertanian. Pertengahan abad ke-8, situasi ini mulai berubah. Para pedagang menuntut reproduksi yang lebih besar agar bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Bab 2, kilas balik revolusi industri. Revolusi industri pertama, penemuan dan tahun reproduksi massal. Revolusi industri pertama dimulai pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Ketika itu masyarakat pertanian mulai berubah arah menjadi masyarakat urban. Banyak penemuan baru seperti kereta api, lintas benua, listrik, dan penemuan lain mengubah tatanan masyarakat secara permanen. Industri besi dan tekstil bersama dengan pengembangan mesin uap memainkan peran sentral dalam revolusi industri. Berikut adalah penemuan-penemuan penting dari periode waktu tersebut. A. Era tekstil atau The Spinning Jenny. B. Kebangkitan The Power Loom. C. The Cotton Gin. D. Zaman besi modern. E. Mesin uap. Dampak revolusi industri pertama. A. Sistem pabrik. B. Munculnya kapitalisme. C. Urbanisasi. D. Eksploitasi kelas pekerja. E. Kesempatan dan peningkatan standar hidup. F. Meningkatnya materialisme dan konsumerisme. G. Peningkatan teknologi. H. Kebangkitan sosialisme dan marxisme. I. Polusi dan penghancuran lingkungan. B. Revolusi industri kedua, revolusi teknologi. Revolusi penuh penemuan. Selama revolusi industri kedua, metode manufaktur dalam produksi yang telah ada mengalami peningkatan. Misalnya, baja menggantikan besi dan sektor bangunan sebab lebih kuat dan harganya murah. A. Penemuan telegraf dan Morse. B. Penemuan telepon. C. Penemuan Edison dan menerangi dunia.
D. Penerbangan pertama. E. Model T karya Henry Ford. C. Revolusi industri ketiga. Revolusi digital dimulai pada tahun sekitar 1950-an. Revolusi industri ketiga membawa semikonduktor, komputasi mainframe, komputasi personal, dan internet menuju revolusi digital. Penemuan-penemuan teknologi di era revolusi industri ketiga: A. HTML5 dengan web RTC. B. Crowdsourcing. C. Automation of knowledge work. D. Unpacked robotics. Bab 3. Revolusi industri keempat. A. Sejarah singkat industri 4.0. Pada pembahasan bab-bab sebelumnya, kita memahami bahwa sebelum tahun 1780-an, manusia bekerja menggunakan tangan dan kata industri sama sekali tidak pernah terdengar. Setelahnya, revolusi industri kedua dimulai pada tahun 1870-an dengan penggunaan listrik, minyak, dan baja secara luas. Hal yang berpotensi meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi dalam skala besar. 1. Efisiensi operasional. 2. Peningkatan pemahaman tentang risiko. 3. Pertumbuhan ekonomi data baru. B. Dunia baru, risiko baru. Peluang yang ditawarkan oleh industri 4.0 sangat besar. Namun, untuk merealisasikannya, kita harus sepakat dengan bentuk-bentuk risiko yang benar-benar baru, di antaranya 1. Risiko siber. 2. Risiko talenta. Bab 4. Artificial Intelligence atau AI. AI adalah bidang ilmu komputer yang menekankan pada penciptaan mesin cerdas yang bekerja dan bereaksi seperti manusia. AI memiliki manfaat dan risiko, yaitu memperkuat kecerdasan manusia dengan kecerdasan buatan berpotensi mempercepat berkembangnya peradaban lebih dari sebelumnya, selama kita dapat memanfaatkan teknologi ini. Mitos-mitos mengenai kemajuan AI. 1. Mitos munculnya superhuman AI. Satu mitos yang populer adalah mengenai kemunculan superhuman A abad ini. Faktanya, kemungkinan itu baru muncul beberapa dekade lagi, atau beberapa abad lagi, atau bahkan tidak pernah. 2. Mitos risiko keamanan AI. Mitos lain adalah bahwa satu-satunya kaum yang khawatir dan menyarankan dilakukannya penelitian akan keamanan AI adalah mereka yang tidak tahu banyak tentang AI. Nyatanya mereka yang paham pun memiliki kekhawatiran serupa, hanya saja tidak banyak yang menunjukkan. 3. Mitos tentang robot pembunuh. Banyak media yang memberitakan peringatan itu lewat artikel yang disertai dengan gambar robot jahat bahwa senjata dan siap membunuh umat manusia. Bab 5. Internet of Things atau yang biasa disebut sebagai IoT menjadi topik pembicaraan yang semakin berkembang, baik di tempat kerja maupun di masyarakat umum. IoT adalah konsep yang tidak hanya memiliki potensi untuk memengaruhi cara hidup, tetapi juga cara kita bekerja. Perangkat dan aplikasi IoT. Perangkat IoT merupakan perangkat komputasi tidak standar yang terhubung secara nirkabel ke jaringan, serta memiliki kemampuan untuk mengirim data. Contoh aplikasi perangkat IoT. 1. Perangkat IoT yang terhubung dengan sistem perangkat IoT ini dimaksud untuk bekerja secara serempak di rumah dan di industri atau di perusahaan. 2. Perangkat IoT yang terhubung dengan konsumen, smart TV, smart speaker, mainan, dan perangkat yang dapat dikenakan dan peralatan pintar lain adalah contoh perangkat IoT rumah dan pribadi. Bab 6. Komputasi kuantum.
Komputasi kuantum adalah bidang studi yang berfokus pada pengembangan teknologi komputer berdasarkan prinsip-prinsip teori kuantum. A. Teori kuantum. Pengembangan teori kuantum dimulai oleh Max Planck pada tahun 1900 di depan konferensi fisika German Physical Society di memperkenalkan gagasan bahwa energi ada dalam unit-unit individu atau yang disebut kuanta. Dalam komputasi kuantum, qubit atau kependekan dari bit kuantum adalah satuan informasi kuantum yang mirip dengan bit klasik. Bit klasik memegang nilai biner tunggal seperti OR atau 1, sedangkan qubit dapat memegang kedua nilai pada saat bersamaan dalam keadaan superposisi. Beberapa masalah paling sulit di dunia, komputer kuantum akan dapat menentukan solusi hanya dalam hitungan menit, jam, atau hari. Komputasi kuantum akan memungkinkan para peneliti untuk mensimulasikan dan mengembangkan katalis serta bahan baru, meningkatkan obat-obatan, mempercepat kemajuan dan kecerdasan buatan, dan bahkan menjawab pertanyaan berdasarkan tentang asal-usul alam semesta. B. Skalabilitas dalam komputasi kuantum. Sebuah qubit topologi menyediakan stabilitas tersebut menyimpan informasi seperti simpul pada sebuah kawat baja. Terlepas dari apa yang terjadi pada kawat simpulnya tetap ada, komputer kuantum dengan qubit topologi akan memiliki pondasi yang lebih kuat dan kemampuan untuk menskalakan pada tingkat yang jauh lebih tinggi. Bab 7, 5 Generation Wireless atau 5G adalah teknologi seluler terbaru yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan daya tangkap jaringan nirkabel. A. Bagaimana cara kerja 5G? Teknologi ini menyediakan fondasi untuk 5G. Sinyal nirkabel 5G akan ditransmisikan melalui sejumlah besar stasiun serta kecil yang terletak di beberapa tempat, seperti tiang lampu jalan atau atap bangunan. B. Standar penerapan 5G. Perusahaan operator jaringan nirkabel di 4 negara, yakni Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan Cina, sebagian besar didorong untuk mulai membangun layanan 5G pertama. C. Jenis layanan nirkabel 5G di masa depan. Layanan 5G nirkabel akan memberikan akses internet ke setiap rumah dan perusahaan tanpa koneksi kabel. Untuk melakukannya, perusahaan operator jaringan menggunakan situs-situs sel kecil dan di dekat membangun untuk memancarkan sinyal ke penerima dari atap atau jendela gedung. D. Perbedaan antara 4G dan 5G. 4G membuat kecepatan internet saluran hingga 500 kali lebih cepat daripada 3G dan memungkinkan dukungan untuk HDTV pada video call berkualitas tinggi serta penjelajahan seluler yang lebih cepat. 5G secara luas diyakini lebih pintar, lebih cepat dan lebih efisien daripada 4G. Teknologi ini menjadikan kecepatan data seluler yang jauh melampaui jaringan wideband, kecepatan hingga 100 gigabit per detik. 5G diatur menjadi 1000 kali lebih cepat dari 4G. Bab 8. Teknologi printer 3D. Pencetakan 3D atau 3D printing adalah proses pembuatan benda-benda padat secara 3 dimensi atau 3D dibuat. A. Printer 3D. Printer 3D adalah jenis printer desain material yang merancang dan membuat model 3D. Printer ini digunakan untuk membangun dan memungkinkan pembuatan mototipe yang cepat dari objek struktur 3 dimensi menggunakan file dari aplikasi perancangan 3D seperti AutoCAD. B. Pemindai 3D. Pemindai 3D adalah perangkat yang mengidentifikasi, menganalisis, mengumpulkan, dan menggambarkan penampilan bentuk atau model 3 dimensi dari lingkungan benda padat. Pemindai 3D menangkap desain struktural dan permukaan serta kedalaman objek yang dipindai. C. Computer Aided Manufacturing atau CAM
adalah teknologi aplikasi yang menggunakan perangkat lunak dan mesin komputer untuk memfasilitasi dan mengotomatisasi proses manufaktur. D. Computer Aided Design adalah teknologi komputer yang mendesain suatu produk dan mendokumentasikan proses desain. E. Dalam bidang apa saja pencetakan 3D dimanfaatkan? Pencetakan 3D bisa digunakan di segala bidang. 1. Industri kedirgantaraan. 2. Bidang arsitektur. 3. Bidang kedokteran. 4. Bidang humanitarian. Bab 9. Self-driving vehicles. Kendaraan ini juga dikenal sebagai mobil robot, mobil otonom, atau mobil tanpa pengemudi. Adalah kendaraan yang mampu merasakan lingkungannya dan bergerak dengan sedikit atau tanpa input dari manusia. Bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya menggunakan 64 sinar laser atau dengan sensor lain dan membangun peta internal mereka. Perangkat-perangkat lunak kemudian memproses input tersebut, memplot jalur dan mengirim instruksi ke aktuator kendaraan yang mengontrol akselerasi dan pereman dan pengemudi. B. Dampak teknologi self-driving vehicles. Biaya dan manfaat mobil ini sebagian besar berupa hipotetis. Keamanan adalah kekhawatiran utama. Kendaraan ini diharapkan bisa mengurangi jumlah itu sebab perangkat lunak terbukti bisa mengurangi kesalahan manusia. Pertimbangan utama lainnya adalah kesalahan pengangguran. Teknologi self-driving dapat membantu memobilisasikan individu yang tidak dapat mengemudi sendiri seperti orang tua dan kaum difabel.